Di Mesir terdapat bangunan yang terkenal di penjuru dunia yaitu piramida. Ada sebuah kisah mengenai seorang matematikawan asal Yunani bernama Thales yang berpergian ke Mesir dan mengukur tinggi bangunan piramida tersebut. Thales mengukur tinggi piramida dengan menggunakan tiang yang diletakkan di ujung bayangan piramida dan menggunakan segitiga yang sebangun. Pengukuran ini melibatkan nilai pendekatan karena Thales tidak dapat mengukur secara langsung jarak dari titik ujung bayangan piramida ke titik yang berada tepat di bawah puncak piramida. Pengukuran tersebut diilustrasikan seperti berikut. Bagaimanakah Thales mengukur tinggi piramida hanya dari bayangan piramida tersebut? Dapatkah kalian melakukan penghitungan tinggi piramida tersebut berdasarkan nilai-nilai yang diketahui pada gambar tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian perlu mempelajari konsep kesebangunan dua bangun datar. Mari kita simak pembahasan selengkapnya pada video pembelajaran ini. Pada permasalahan di awal, kita diminta untuk menentukan tinggi piramida berdasarkan nilai-nilai pada sketsa yang dibuat oleh Thales. Sebelum kita melakukan penghitungannya, kita perlu belajar mengenai kesebangunan bangun datar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Pada pembahasan kekongruenan, telah dijelaskan mengenai bangun datar, yaitu bangun-bangun dua dimensi seperti persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, lingkaran, dan termasuk juga segi 4, segi 5, 6 dan seterusnya. Perlu juga diingat kembali mengenai pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian atau berkorespondensi. Akan diingatkan kembali mengenai korespondensi antara dua sisi dan antara dua sudut, lalu akan diberikan penjelasan mengenai perbedaan antara kesebangunan dan kekongruenan. Perhatikan gambar segi 4 ABCD dan segi 4 PQRS berikut. Pada gambar tersebut, diperoleh 4 pasangan titik sudut pada kedua segi 4 yang bersesuaian atau berkorespondensi 1-1, yang selanjutnya disebut berkorespondensi atau bersesuaian. 4 pasangan titik sudut tersebut adalah titik sudut A berkorespondensi dengan titik sudut P, titik sudut B berkorespondensi dengan titik sudut Q, titik sudut C berkorespondensi dengan titik sudut R, dan titik sudut D berkorespondensi dengan titik sudut S. 4 pasangan titik sudut tersebut bersesuaian atau berkorespondensi 1-1. Dengan demikian, diperoleh sisi-sisi yang bersesuaian atau berkorespondensi sebagai berikut. Sisi AB dan sisi PQ, atau dapat kita tuliskan sisi AB berkorespondensi dengan sisi PQ. Sisi BC dan sisi QR, atau dapat kita tuliskan sisi BC berkorespondensi dengan sisi QR. Sisi CD dan sisi RS, atau dapat kita tuliskan sisi CD berkorespondensi dengan sisi RS. Sisi DA dan sisi SP, atau dapat kita tuliskan sisi DA berkorespondensi dengan sisi SP. Kita juga mendapatkan sudut-sudut yang bersesuaian atau berkorespondensi yaitu sebagai berikut. Sudut A dan sudut P, atau dapat kita tuliskan sudut A berkorespondensi dengan sudut P. Sudut B dan sudut Q, atau dapat kita tuliskan sudut B berkorespondensi dengan sudut Q. Sudut C dan sudut R, atau dapat kita tuliskan sudut C berkorespondensi dengan sudut R. Sudut D dan sudut S, atau dapat kita tuliskan sudut D berkorespondensi dengan sudut S. Setiap sisi dan setiap sudut pada kedua bangun datar pada gambar tersebut bersesuaian atau berkorespondensi. Dengan demikian, dua bangun datar tersebut juga berkorespondensi 1-1 atau dapat kita tuliskan sebagai berikut. Perlu diingat kembali tentang syarat dari dua bangun datar berkorespondensi 1-1 adalah jumlah titik sudut pada kedua bangun datar tersebut harus sama. Masih ingatkah kalian mengenai kekongruenan dan syarat dua bangun datar kongruen seperti yang telah kita pelajari pada pembahasan sebelumnya? Kongruen dalam bahasa sehari-hari berarti sama persis. Dua bangun datar dikatakan kongruen apabila kedua bangun datar mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Namun, secara formal dalam geometri,
dua bangun datar dikatakan kongruen apabila kedua bangun datar tersebut memiliki sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dengan demikian, dua bangun datar dikatakan kongruen apabila memenuhi dua syarat berikut. Sisi-sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian harus sama panjang, sudut-sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian harus sama besar. Kedua bangun datar yang kongruen dapat dinotasikan sebagai berikut. Selanjutnya, bagaimana dengan kesebangunan? Kesebangunan adalah ukuran dua bangunan yang tidak harus sama, tetapi keduanya mempunyai perbandingan sisi yang bersesuaian sama besar dan sudut yang bersesuaian sama besar. Dua bangun datar dikatakan sebangun apabila kedua bangun datar tersebut mempunyai perbandingan panjang sisi yang bersesuaian dan besar sudut yang bersesuaian sama besar. Dengan demikian, dua bangun datar dikatakan sebangun apabila kedua bangun datar tersebut memenuhi dua syarat berikut. Semua perbandingan atau rasio dari ukuran sisi-sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian harus sama besar. Sudut-sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian harus sama besar. Kedua bangun datar yang sebangun dapat dinotasikan sebagai berikut. Sebelum kita membahas contoh soal mengenai dua bangun datar yang sebangun, masih ingatkah kalian mengenai perbandingan atau rasio? Perhatikan contoh soal mengenai rasio berikut ini. Contoh soal, di suatu kelas terdapat 12 murid laki-laki dan 15 murid perempuan. Tentukan rasio antara murid laki-laki dan murid perempuan di kelas tersebut. Rasio antara murid laki-laki dan murid perempuan di kelas tersebut adalah sebagai berikut. 12 mewakili banyaknya murid laki-laki dan 15 mewakili banyaknya murid perempuan. Namun, dalam rasio biasanya dituliskan dalam angka terkecil yang bulat. Dengan demikian, 12 dan 15 dapat kita sederhanakan dengan membagi 3 pada tiap-tiap angka sehingga diperoleh 4 dan 5. Diperoleh rasio atau perbandingan murid laki-laki dengan murid perempuan adalah 4:5. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan hubungan antara kekongruenan dan kesebangunan. Yaitu jika sepasang bangun kongruen, pasangan bangun tersebut sebangun. Artinya, apabila dua bangun datar kongruen, dua bangun datar tersebut pasti sebangun. Setelah memahami sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian atau berkorespondensi serta pengertian rasio, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kesebangunan dua bangun datar. Perhatikan dua perbandingan gambar berikut. Dari dua perbandingan gambar tersebut, apakah kedua pasangan bangun datar tersebut sebangun? Mari kita analisis satu persatu. Untuk perbandingan gambar pertama, dapat dilihat bahwa terdapat dua bangun datar, yaitu segi 4ABCD dan segi 3PQR. Jumlah titik sudut pada segi 4ABCD adalah 4 buah, sedangkan jumlah titik pada segi 3PQR adalah 3 buah. Kedua bangun datar tersebut tidak mempunyai jumlah titik sudut yang sama, dengan demikian kedua bangun tersebut tidak berkorespondensi satu-satu atau tidak bersesuaian. Karena kedua bangunannya atau segi 4 ABCD dan segi 3 PQR tidak berkorespondensi satu-satu, kita tidak dapat menentukan pasangan sisi-sisi yang bersesuaian dan pasangan sudut-sudut yang bersesuaian. Akibatnya, kedua syarat kesebangunan tidak dipenuhi sehingga segi 4 ABCD dan segi 3 PQR tidak sebangun. Untuk perbandingan gambar kedua, dapat dilihat bahwa terdapat dua bangun datar, yaitu segi 4 ABCD dan segi 4 PQRS. Kedua bangun datar tersebut mempunyai jumlah titik sudut yang sama, sehingga kedua bangun tersebut berkorespondensi atau bersesuaian. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan pasangan sisi-sisi yang bersesuaian dan pasangan sudut-sudut yang bersesuaian. Sisi-sisi yang bersesuaian atau berkorespondensi adalah sebagai berikut. Sisi AB dan sisi PQ, atau dapat kita tuliskan sisi AB berkorespondensi dengan sisi PQ. Sisi BC dan sisi QR, atau dapat kita tuliskan sisi BC berkorespondensi dengan sisi QR.
Sisi CD dan sisi RS atau dapat kita tuliskan sisi CD berkorespondensi dengan sisi RS. Sisi DA dan sisi SP atau dapat kita tuliskan sisi DA berkorespondensi dengan sisi SP. Adapun sudut-sudut yang bersesuaian atau berkorespondensi adalah sebagai berikut. Sudut A dan sudut P atau dapat kita tuliskan sudut A berkorespondensi dengan sudut P. Sudut B dan sudut Q atau dapat kita tuliskan sudut B berkorespondensi dengan sudut Q. Sudut C dan sudut R atau dapat kita tuliskan sudut C berkorespondensi dengan sudut R. Sudut D dan sudut S atau dapat kita tuliskan sudut D berkorespondensi dengan sudut S. Pada gambar tersebut, dapat dilihat besar sudut-sudut pada tiap-tiap bangun datar segi empatnya. Pada segi empat ABCD, setiap sudutnya memiliki sudut sebesar 90 derajat karena merupakan sudut siku-siku. Sementara itu, pada segi empat PQRS, setiap sudutnya bukan sudut siku-siku, sehingga besar sudutnya tidak sama dengan 90 derajat. Hal ini berarti setiap pasangan sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian tidak sama besar. Dengan demikian, syarat kedua pada syarat dua bangun datar sebangun tidak dipenuhi. Karena salah satu syaratnya tidak dipenuhi, kedua bangun tersebut tidak sebangun. Jadi, segi 4 ABCD dan segi 4 PQRS tidak sebangun. Selanjutnya, perhatikan lagi kedua gambar berikut. Apakah kedua bangun datar pada tiap-tiap gambar sebangun? Untuk perbandingan pada gambar berikut, dapat dilihat bahwa terdapat dua bangun datar yaitu segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH. Kedua bangun datar tersebut mempunyai jumlah titik sudut yang sama, sehingga kedua bangun tersebut berkorespondensi atau bersesuaian. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan pasangan sisi-sisi yang bersesuaian dan pasangan sudut-sudut yang bersesuaian. Sisi-sisi yang bersesuaian atau berkorespondensi adalah sebagai berikut. Sisi AB dan sisi EF atau dapat kita tuliskan sisi AB berkorespondensi dengan sisi EF. Sisi BC dan sisi FG atau dapat kita tuliskan sisi BC berkorespondensi dengan sisi FG. Sisi CD dan sisi GH atau dapat kita tuliskan sisi CD berkorespondensi dengan sisi GH. Sisi DA dan sisi HE atau dapat kita tuliskan sisi DA berkorespondensi dengan sisi HE. Adapun sudut-sudut yang bersesuaian atau berkorespondensi adalah sebagai berikut. Sudut A dan sudut E atau dapat kita tuliskan sudut A berkorespondensi dengan sudut E. Sudut B dan sudut F atau dapat kita tuliskan sudut B berkorespondensi dengan sudut F. Sudut C dan sudut G atau dapat kita tuliskan sudut C berkorespondensi dengan sudut G. Sudut D dan sudut H atau dapat kita tuliskan sudut D berkorespondensi dengan sudut H. Selanjutnya, kita akan menyelidiki syarat kesebangunan yang pertama, yaitu semua perbandingan atau rasio dari ukuran sisi-sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian harus sama besar. Pada gambar tersebut, diketahui bahwa panjang sisi pada kedua bangun adalah AB sama dengan 9 cm, BC sama dengan DA sama dengan 6 cm, dan CD sama dengan 7,5 cm, sedangkan EF sama dengan 12 cm, FG sama dengan HE sama dengan 8 cm, dan GH sama dengan 10 cm. Selanjutnya, kita akan membandingkan satu persatu pasangan sisi yang bersesuaian sebagai berikut. AB banding EF, 9 mewakili panjang AB dan 12 mewakili panjang EF. Kita sederhanakan dengan membagi keduanya dengan 3 sehingga diperoleh 3 banding 4. Jadi AB banding EF sama dengan 3 banding 4. BC banding FG dan DA banding HE. Perbandingan BC dengan FG dan DA dengan HE dinyatakan bersama karena panjang sisinya sama. 6 mewakili panjang BC dan DA, sedangkan 8 mewakili panjang FG dan HE. Kita sederhanakan dengan membagi keduanya dengan 2 sehingga diperoleh 3 banding 4. Jadi,
BC banding FG sama dengan 3 banding 4, dan DA banding HE sama dengan 3 banding 4. CD banding GH, 7,5 mewakili panjang CD, dan 10 mewakili panjang GH. Kita sederhanakan dengan membagi keduanya dengan 2,5 sehingga diperoleh 3 banding 4. Jadi, CD banding GH sama dengan 3 banding 4. Semua perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama yaitu 3 banding 4, sehingga syarat pertama dipenuhi. Selanjutnya, kita akan menyelidiki syarat kesebangunan yang kedua, yaitu sudut-sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian harus sama besar. Pada gambar tersebut, dapat dilihat bahwa besar sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut G, dan sudut D sama dengan sudut H. Jadi, jelas bahwa semua sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian sama besar sehingga syarat kedua terpenuhi. Karena syarat pertama dan syarat kedua dipenuhi, kedua bangun datar sebangun. Artinya, segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH sebangun yang dapat kita tuliskan sebagai berikut. Untuk perbandingan pada gambar berikut, dapat dilihat bahwa terdapat dua bangun datar yaitu segi 4 PQRS dan segi 4 ABCD. Kedua bangun datar tersebut mempunyai jumlah titik sudut yang sama sehingga kedua bangun tersebut berkorespondensi atau bersesuaian. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan pasangan sisi yang bersesuaian dan pasangan sudut yang bersesuaian. Sisi-sisi yang bersesuaian atau berkorespondensi adalah sebagai berikut. Sisi PQ dan sisi AB atau dapat kita tuliskan sisi PQ berkorespondensi dengan sisi AB. Sisi QR dan sisi BC atau dapat kita tuliskan sisi QR berkorespondensi dengan sisi BC. Sisi RS dan sisi CD atau dapat kita tuliskan sisi RS berkorespondensi dengan sisi CD. Sisi SP dan sisi DA atau dapat kita tuliskan sisi SP berkorespondensi dengan sisi DA. Adapun sudut-sudut yang bersesuaian atau berkorespondensi adalah sebagai berikut. Sudut P dan sudut A atau dapat kita tuliskan sudut P berkorespondensi dengan sudut A. Sudut Q dan sudut B atau dapat kita tuliskan sudut Q berkorespondensi dengan sudut B. Sudut R dan sudut C atau dapat kita tuliskan sudut R berkorespondensi dengan sudut C. Sudut S dan sudut D atau dapat kita tuliskan sudut S berkorespondensi dengan sudut D. Kita akan membuktikan syarat kesebangunan yang pertama, yaitu semua perbandingan atau rasio dari ukuran sisi-sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian harus sama besar. Pada gambar tersebut, diketahui bahwa panjang sisi pada kedua bangun adalah PQ sama dengan 17 cm, QR sama dengan 9,5 cm, RS sama dengan 9 cm, dan SP sama dengan 8,5 cm. Sedangkan AB sama dengan 17 cm, BC sama dengan 5,2 cm, CD sama dengan 12,5 cm, dan DA sama dengan 5,6 cm. Selanjutnya akan kita bandingkan satu persatu pasangan sisi yang bersesuaian. PQ banding AB, 17 mewakili panjang PQ dan AB. Kita sederhanakan dengan membagi keduanya dengan 17 sehingga diperoleh 1 banding 1. Jadi, PQ banding AB sama dengan 1 banding 1. QR banding BC, 9,5 mewakili QR dan 5,2 mewakili panjang BC. Kita nyatakan ke bentuk bilangan bulat yaitu dengan mengalihkan 10 sehingga sama dengan 95 banding 52. Kita tidak dapat melakukan penyederhanaan karena 95 dan 52 tidak memiliki faktor yang sama yang dapat membagi keduanya. Dengan demikian, diperoleh rasionya adalah 95 banding 52. Jadi, QR banding BC sama dengan 95 banding 52. Dari kedua rasio sisi yang bersesuaian, yaitu PQ banding AB, sama dengan 1 banding 1, dan QR banding BC sama dengan 95 banding 52,
kita mendapatkan rasio yang berbeda. Karena ada satu rasio atau perbandingan yang berbeda, syarat pertama kesebangunan tidak terpenuhi. Jadi, salah satu syarat kesebangunan tidak dipenuhi. Dengan demikian, tanpa harus membuktikan syarat kedua, kita sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa kedua bangun datar tersebut tidak sebangun. Jadi, segi 4 PQRS dan segi 4 ABCD tidak sebangun. Setelah kita menentukan kesebangunan dua bangun, kita akan melakukan penghitungan dengan menggunakan sifat kesebangunan seperti berikut. Contoh soal, diberikan segitiga ABC dan segitiga BDE yang sebangun seperti berikut. Tentukan panjang sisi AC dan sisi BD. Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Karena segitiga ABC dan segitiga BDE sebangun, semua perbandingan atau rasio dari ukuran sisi-sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian sama besar, sedangkan semua sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian sama besar. Pada gambar tersebut, diketahui bahwa sudut A dan sudut D bernilai sama. Selain itu, sudut B pada segitiga ABC dan sudut B pada segitiga BDF juga sama besar karena sudut yang bertolak belakang mempunyai besar yang sama. Jadi, sudut A dan sudut D bernilai sama serta sudut B pada segitiga ABC dan sudut B pada segitiga BDE juga sama besar. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa sudut C dan sudut E juga bernilai sama. Jumlah sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Dengan demikian, apabila dua sudut yang bernilai sama, satu sudut lainnya secara otomatis juga sama yaitu 180 derajat dikurangi kedua sudutnya. Pada permasalahan ini, diketahui informasi dari dua sudut pada segitiga ABC, yaitu sudut A dan sudut B, serta informasi dari dua sudut pada segitiga BDE, yaitu sudut B dan sudut D. Dengan demikian, kita dapat menentukan nilai dari sudut C pada segitiga ABC dan sudut E pada segitiga BDE sebagai berikut. Sudut C sama dengan 180 derajat dikurang sudut A dikurang sudut B. Sudut E sama dengan 180 derajat dikurang sudut B dikurang sudut D. Jadi, jelas bahwa semua sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut D, sudut B pada segitiga ABC sama dengan sudut B pada segitiga BDE, dan sudut C sama dengan sudut E. Dari sudut-sudut yang berkorespondensi tersebut, kita memperoleh sisi-sisi yang berkorespondensi yaitu AB berkorespondensi dengan BD, BC berkorespondensi dengan BE, dan AC berkorespondensi dengan DE. Selanjutnya, kita akan menentukan rasio dari BC banding BE karena kedua sisinya sudah diketahui panjangnya. BC banding BE sama dengan 45 banding 30, 45 mewakili panjang BC, 30 mewakili panjang BE. Kita sederhanakan dengan membagi keduanya dengan 15 sehingga diperoleh 3 banding 2. Jadi diperoleh BC banding BE sama dengan 3 banding 2. Karena segitiga ABC dan segitiga BDE sebangun, semua perbandingan sisi-sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian sama yaitu 3 banding 2. Selanjutnya kita akan menentukan panjang dari sisi AC dan sisi BD sebagai berikut. Panjang sisi AC. Perbandingan AC dengan DE sama dengan 3 banding 2, ekuivalen dengan penulisan AC per DE sama dengan 3/2. Diketahui pada soal bahwa DE sama dengan 36 satuan panjang, dengan demikian AC sama dengan 3/2 dikali 36. Diperoleh AC sama dengan 54 satuan panjang. Jadi, diperoleh AC sama dengan 54 satuan panjang. Panjang sisi BD. Perbandingan AB dengan BD sama dengan 3 banding 2. Ekuivalen dengan penulisan AB per BD sama dengan 3/2. Diketahui pada soal bahwa AB sama dengan 63 satuan panjang. Dengan demikian, BD sama dengan 2/3 dikali 63, diperoleh BD sama dengan 42 satuan panjang.
Jadi, diperoleh BD sama dengan 42 satuan panjang. Dengan demikian, diperoleh panjang sisi AC adalah 54 satuan panjang, sedangkan panjang sisi BD adalah 42 satuan panjang. Setelah memahami kesebangunan bangun datar dan penghitungan yang memanfaatkan sifat kesebangunan, kita kembali ke permasalahan di awal. Pada permasalahan di awal, diketahui bahwa Thales mengukur tinggi piramida dengan menggunakan tiang yang diletakkan di ujung bayangan piramida dan menggunakan sifat segitiga yang sebangun. Pengukuran tersebut diilustrasikan seperti berikut. Thales mengukur tinggi piramida dengan memanfaatkan sifat kesebangunan pada bangun datar. Kita akan membuat bangun datar segitiga yang sebangun dengan gambar ilustrasi sebelumnya seperti berikut. Dapatkah kalian melihat segitiga KLM dan segitiga LOP? Segitiga KLM dengan KL sama dengan 240 meter adalah jarak dari titik yang berada tepat di bawah puncak piramida ke titik ujung bayangan piramida. Sementara itu, MK adalah tinggi piramida yang akan kita tentukan nilainya. Adapun LM adalah jarak dari titik ujung bayangan piramida ke puncak piramida. Segitiga LOP dengan LO sama dengan 10 meter adalah jarak dari titik yang berada tepat di bawah puncak tiang ke titik ujung bayangan tiang. Sementara itu, PL sama dengan 6,2 meter adalah tinggi tiang, sedangkan OP adalah jarak dari titik ujung bayangan tiang ke puncak tiang. Segitiga KLM dan segitiga LOP adalah dua segitiga yang sebangun, sehingga semua perbandingan sisi-sisi yang berkorespondensi akan sama besar. Dapat dilihat bahwa sisi KL berkorespondensi dengan sisi LO karena sama-sama merupakan alas segitiga, yaitu sebagai jarak titik di bawah titik puncak ke titik ujung bayangan. Sementara itu, sisi MK berkorespondensi dengan sisi PL karena sama-sama merupakan tinggi segitiga yaitu tinggi piramida dan tinggi tiang. Adapun sisi LM berkorespondensi dengan sisi OP karena sama-sama merupakan sisi miring segitiga yaitu sebagai jarak titik ujung bayangan dengan puncak. Dengan demikian, dapat kita tuliskan secara berturut-turut sebagai KL berkorespondensi dengan LO, MK berkorespondensi dengan PL, dan LM berkorespondensi dengan OP. Segitiga KLM dan segitiga LOP adalah dua segitiga yang sebangun, sehingga semua perbandingan sisi-sisi yang berkorespondensi sama besar. Dengan cara lain, supaya banyak variasi dalam menyelesaikan soal, kita dapat langsung menuliskan semua perbandingan sisi-sisi yang berkorespondensi seperti berikut. Ekuivalen dengan dituliskan dalam bentuk pembagian seperti berikut. Substitusikan nilai-nilai yang diketahui yaitu KL sama dengan 240, LO sama dengan 10, dan PL sama dengan 6,2. Yang akan kita cari adalah tinggi piramida yaitu MK, dan kita tidak akan mencari LM maupun OP sehingga LM dan OP dapat dihilangkan. Dengan perkalian silang diperoleh MK sama dengan 240 dikalikan 6,2 dibagi dengan 10. 240 dapat langsung dibagi dengan 10, sehingga sama dengan 24. 24 dikali 6,2 sama dengan 148,8. Jadi, diperoleh MK sama dengan 148,8 meter. Artinya, tinggi piramida tersebut adalah 148,8 meter. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, kesebangunan adalah ukuran dua bangun yang tidak harus sama, tetapi keduanya mempunyai perbandingan sisi yang bersesuaian yang sama besar, sedangkan sudut yang bersesuaian haruslah sama besar. Kedua, dua bangun datar dikatakan sebangun apabila dua bangun datar tersebut memenuhi dua syarat berikut. Semua perbandingan atau rasio dari ukuran sisi-sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian harus sama besar. Sudut-sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian harus sama besar. Dua bangun datar yang sebangun dapat kita notasikan sebagai berikut.